Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menguraikan tentang sholat. Sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu adalah kunci dari sebuah kesuksesan dunia dan akhirat. Hati-hati dalam mengerjakan sholat. Ternyata sholat seperti ini akan dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Kebiasaan sholat yang salah seperti ini harus dihilangkan, segera dirubah menjadi sesuai rukun agar tidak dibenci Allah dan Rasulullah. Allah dan Rasulullah sudah mengingatkan melalui dalil dan hadis untuk tidak mengerjakan sholat seperti ini. Dalam 5 rukun Islam, sholat adalah rukun pertama yang wajib dikerjakan meskipun berada pada kondisi yang tidak memungkinkan. Sholat adalah hal yang wajib dikerjakan. Meskipun tidak bisa berdiri, maka dibolehkan untuk duduk, berbaring, bahkan bisa dikerjakan dengan hati. Kenapa sampai seperti itu? Karena begitu pentingnya sholat 5 waktu yang dibawa oleh Nabi Muhammad melalui Isra dan Mi'rajnya. Karena itu sangatlah tak logis apabila seorang mengaku beriman kepada Allah namun meninggalkan ibadah yang berfungsi sebagai tiang agama. Sekalipun sholat merupakan tiang agama, ternyata ada beberapa jenis sholat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ajaran Islam, sholat bukan lagi ibadah yang perlu dipertanyakan tentang status hukumnya. Di berbagai dalil Al-Quran maupun Al-Hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta Rasulullah SAW telah menetapkan dengan jelas, sudah ditetapkan mana sholat yang wajib dan sunat. Namun meski demikian, masih banyak yang menyepelekan sholat. Rasulullah SAW bersabda, inti dari segala perkara adalah agama Islam dan tiang penopangnya adalah sholat. Hadis riwayat Tirmidzi. Meskipun sholat merupakan tiang agama, namun bagi segelintir muslim saat ini kedudukan tersebut kerap kali dianggap enteng. Alhasil, sholat yang seharusnya mampu mendatangkan pujian dari Allah justru berubah menjadi ibadah yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Bagaimana tidak, esensi utama dalam sholat adalah mencari ketenangan dan kekhusyuan. Mengerjakan sholat harus dengan ketenangan dan kekhusyuan, atau yang biasa disebut dengan tumakninah. Sholat tanpa tumakninah bisa menghilangkan ruh dari sholat itu sendiri. Parahnya, sholat yang seperti cacing kepanasan atau terburu-buru tanpa menyertai tumakninah sering terjadi di sekitar kita. Ada hadis yang perlu kita ketahui, di mana Rasulullah SAW pernah mengibaratkan orang sholat tanpa tumakninah sama dengan kejahatan seperti seorang pencuri. Rasulullah bersabda, sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri dari sholatnya? Beliau menjawab, orang yang tidak menyempurnakan rukun dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Kondisi yang dijelaskan dari hadis ini ternyata berangkat dari pengalaman Rasulullah bersama para sahabatnya. Hari itu setelah Rasul selesai sholat berjamaah, tiba-tiba seorang laki-laki masuk ke dalam masjid dan langsung mengerjakan sholat sendirian. Anehnya, ketika sholat laki-laki itu melakukan gerakan rukuk dan sujud tanpa disertai jeda.
Melihat hal itu, Rasulullah kemudian berkata di hadapan sahabatnya, apakah kalian menyaksikan gerakan sholat seorang laki-laki tersebut? Barang siapa yang semasa hidup melakukan sholat seperti itu, maka dia meninggal tidak dalam keadaan Islam. Na'udzubillah. Tak berhenti sampai di situ. Di hadapan para sahabatnya, Rasul juga mengatakan, model ibadah seperti itu ibarat seperti burung gagak yang sedang mematuk darah. Aku seperti orang lapar yang hanya akan makan sebutir atau 2 butir biji kurma tanpa pernah merasakan kekenyangan. Memang tidak ada yang bisa menyangkal tentang perkara diterima atau tidaknya suatu amalan, hanyalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebagai umat muslim, kita juga harus mengetahui bahwa ibadah-ibadah yang telah ditetapkan rukunnya tak bisa diubah atau dilanggar. Para sahabat channel Samurai Barokah yang dirahmati Allah, itulah sholat yang dibenci oleh Allah. Tidak menggunakan tumakninah, tidak menyempurnakan rukuk, tidak menyempurnakan sujudnya, itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah diterima atau tidaknya itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sholat yang dibenci, dan oleh Allah dan Rasulnya kita harus lebih berhati-hati memperhatikan rukun dan gerakan-gerakan yang lainnya. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dengan orang-orang yang dibenci sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.